Sahabat Tangguh, sosok tangguh kita hari ini namanya Kakek Fajri. Dia biasanya mangkal di daerah Burangrang, Depok. Nah, sahabat Tangguh, kita akan coba tunggu dulu sebentar. Apakah ada teman-teman atau pelanggan-pelanggan di sana yang menggunakan jasa dari Kakek Fajri? Oke, ini agen kita. Hah? Mas Pasrah, sini deh, sini. Ini agen kita bukan? Ini bukan agen kita kan sih? Bukan kan? Iya, bukan. Terus gimana? Tapi kayaknya marah-marah deh. Gini aja, Dia ngomong apa? Mas Pasrah, kesana aja, ke sebelahnya. Jadi mau pura-pura belanja aja di warung sebelah ya? Gimana? Gitu dulu aja ya? Ya, Gimana, Ji? Ji. Pura belanja ya? Oke. Oke. Lapornya, Mas. Jadi ini bukan agen kita? Aku kira ini udah mulai masuk agen yang pertama loh, challenge pertama. Ini Mas Pasrah, tim kita lagi coba cari tahu ini wanita ini siapa. Dia ngapain Mas di situ, Mas? Lagi marah-marah dia. Marah-marah kenapa? Komplain soal sepatu nih. Katanya sepatunya jahitannya nggak bagus kerja. Terus bapaknya gimana? Bapaknya? Ini terlihat dia ngerasa nggak ngelakuin itu gitu. Makanya dia terlihat sabar aja, nggak marah gitu. Oh gitu, ya udah. Terus gimana? Kita mau langsung masuk ke challenge apa menunggu atau kita ganti Udah, target? kita mulai coba masukin agen-agen kita aja. Langsung masukin aja nih ya. Oke, sahabat Tangguh, kita akan mulai misi kita hari ini. Challenge kita yang pertama yaitu menguji keikhlasan dari Kakek Fajri. Seperti apa reaksinya? Kita lihat. Kakek, kalau mau benerin sepatu, berapa, Kek? Pakai ini mau jahit ya. Iya. Jalan dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kalau tinggal aja ya. Minum. Ya. Tunggu, kakaknya sepatu tuh. Itu di bawah ini mah. 20. Kek, Ya. saya mau benerin, nggak ada duit. Mau minta sama nenek nggak ada duit. Sering diledekin di sekolah karena sepatuku ini rusak. Tahu ini dia jahit dia nggak punya duit bagaimana? Ya, ini aja yang sobeknya aja ya. Yang ini yang lepas aja dilem dijahit ya. Tuh yang dilem ini mah nggak apa-apa buat. Makasih ya, Kek. Ya biarin lah. Nggak bayar nggak apa-apa kan, Kek? Ya. Nek, Keke udah berapa lama? Kek, kerja kayak gini nggak capek, Kek? Ya capek jauh mah. Kenapa nggak istirahat aja, Kek? Ya kalau punya bekal mah mau istirahat. Benerinnya lama ya, Kek? Ya lama dari di jahit tuh. Kek, biasanya berapa orang bayar, Kek? Ya, paling murah 20.
Enggak lah. Nah, biarin. Kek, Apa? berapa lama lagi kek benerin sepatu Kela? Nah, bentar lagi ya, Peral. Oh, ntar lagi ya kek. Kakek, Udah, udah siap kek? udah. Makasih banyak ya Ya. kek. Kakek baik banget sih kek. Soalnya Kela belum punya uang. Makasih ya Ya kek. udah aja. Makasih ya kek. Ya. Sobat Tangguh, begitulah reaksi kakek Fajri ketika tadi agen kita mencoba untuk meminta untuk membetulkan sepatunya, tapi tidak punya uang. Dan ternyata kakeknya mau, kakeknya ikhlas, katanya nggak apa-apa Neng, luar biasa. Padahal tadi agen kita sempat bertanya bila membetulkan sepatunya itu harganya berapa, sekitar harganya 20 ribuan. Mungkin itu uang yang sangat berarti bagi kakek Fajri. Tapi kakek Fajri dengan ikhlas membetulkan sepatunya tanpa harus bayar. Dan misi kita tentang keikhlasan berhasil. Ya sahabat Tangguh, gimana reaksi kakek Fajri ketika agen kita mulai mengajaknya mengemis? Kita akan lihat saat lagi. Ya, istirahat dulu. Istirahat dulu. Panas. Pak, sedekahnya Pak. Dapat berapa Bu? Lumayan Pak, ini Pak. Berapa Bu? Ada 200 ini Pak. Banyak. Iya, banyak Pak. Lumayan Bu, baru sebentar. Bu, Ya? teleponnya bunyi Bu. Ada yang telepon. Anak kita. Oh, ada apa dah saya? Uang lagi? Berapa? Apa katanya? Dia butuh duit. Berapa? Berapa ini? Gak kurang segitu. Berapa Bu mintanya? Oh, 5 juta aja. Oh, 5 juta dia minta 5 Cukup. juta. Cukup tuh 5 juta? Oh, ya. Ya, sabar ya. Mama nanti ke ATM sebentar ya. Mama kerja dulu sama Bapak ya. Sabar ya. Oh, ya. Anak-anak Pak, minta kiriman uang. Biasalah, namanya anak di kampung. Tadi Bapak buka jam berapa ini Pak? Bukanya jam berapa? Enggak, tadi Pak. Siang gitu. Siang bukan. Siang. Oh dari siang gitu kan sampai sore? Enggak, bagaimana? Ya, kalau dari siang sampai sore itu dapat berapa Pak? Enggak, saya mah mangkal di sini, enggak. Keliling. Kalau mangkal ya, bahaya. Mangkal mah ada berdiri. Berapa kalau keliling gitu dapatnya? Ada pasang. Ah, Paling bulan 20, 12. Kok nggak enak Pak jadi Pak? Hah? Nggak enak. anak-anak Bapak pada kemana? Kampung. Oh di kampung juga?
Jadi Pak, kalau ini Bapak nggak dapet ini, hari ini nggak dapet, terus kalau Bapak mau ngirimin anak-anak, Ya, itu dari mana? ya kalau ada kirimin, kalau nggak ada apa yang dikirimnya. Tadi Bapak bilang satu hari itu paling dapat 20.000. Nah, dapat itu- ada milik 30. Kalau dibandingin sama saya tadi Pak, punya Bapak penghasilannya kecil. Iya. Kalau saya Pak, ngemis gini nih bisa dapat 500 satu hari. Hah? Bahkan bisa lebih, bisa 1 juta kalau pas lagi rame. Mau Pak? Gede yuk, satu harinya. Ikut ngemis mau? Apanya? Ikut ngemis. Bulan ini belum berani dan Oh nggak berani? ya setengah hati gitu. Oh. Jangan pas pikiran. Berarti Bapak nggak mau ngemis dong? Nah, dia mah KBG dikasih rezeki. Ya pun hukum aku mah pasti Allah ngasih rezeki. Pak, jadi kalau Bapak ini ngemis sambil pura-pura pincang atau pura-pura buntung, mau nggak? Gimana Pak? Ya, nggak sanggup ya ngajalan ke Nggak nana. sanggup? Nggak sanggup ngajalan ke nana. Itu sering gitu. Jadi kebanyakan apa bohong. Ya. Pergi aja. Jalan lagi yuk. Ya sahabat tangguh, tadi sudah kita simak sama-sama ketika agent kita membujuk untuk mengajak mengemis dengan berpura-pura cacat dan sebagainya. Kakek Fajri tidak mau. Baginya berapapun yang ia dapati, ia harus syukuri. Dan dia tidak mau menipu, dia tidak mau mengemis. Berarti misi kita tentang pantang mengemis berhasil. Ya sahabat tangguh, challenge kita kali ini adalah menguji kesabaran dari kakek Fajri. Seperti apa reaksinya ketika agent kita mulai beraksi? Kita lihat. Tolong Pak ya? Ya, Tolongin, ini kendor banget Pak. ya. Nggak ada lepas. Ini ada yang rusak kali Pak ya? Coba lihat yang benar yang Tapi mana. bentar. Pelan-pelan Pak. Yang benar yang Pelan-pelan mana. Pak, pelan-pelan. Soalnya mahal Pak. Bentar. Pegangin dulu Pak handphone saya. Bentar. Pak, sendal dulu dong Pak. Saya nggak pakai sendal. Ada sendal nggak? Nah, ada ini yang Nggak apa-apa, dipakai. saya pakai Pak. Ya. Ya. Boleh pinjem Pak? Boleh. Oh, iya, Pak. Saya pakai dua-dua ya Pak ya. Ya. Gini tahan Bapak. Hati-hati, pelan-pelan. Aduh. Pak, kotor. Hati-hati. Oh, ini dibetulin takut ini Nggak apa-apa jelek. Pak, saya daripada nggak nyaman Pak, makanya Bapak pelan-pelan. Takut jelek lah. Jadi gimana nih Pak? Ini begini kalau kendor sini aja dilapis dalamnya dikasih. Ya udah Bapak dari tadi Kasih ini iya kalau kena tapi cobain dulu. Pokoknya gimana caranya yang penting sepatu saya itu rapi Pak. Ya pokoknya aja. Buat sepatu saya rapi Pak. Harus cepet tapi hati-hati Pak, ini mahal. Mau Pak, kasih denger saya nggak sih Pak? masih bisa megang nah tuh dari kotor mah. Bapak denger saya nggak pelan-pelan, Ya, tapi pelan-pelan harus kali. rapi. Gimana Pak? Ini dilapis aja dalamnya. Ya udah Bapak kerjain Pak. Ya, Pelan-pelan saya tapi kerjain. tapi ntar. Ya udah deh kerjain deh. Ya baru saya belum pernah kerja begitu. Belum pernah. Tapi Coba. hati-hati ya Pak. Itu apaan yang mau digunting Pak? Ini lu dilepas. Pak, Ya. Bapak itu apaan yang mau digunting? Kan ini buat naruh ke ini ke dalam naruhnya kan bisa kalau dari gunting. Emang gitu caranya? Iya. Rusak ntar sepatu saya.
Hah? Rusak nggak? Kan nggak di apa-apa, ditaruh aja gitu. Nggak rusak kan tapi? Iya, nggak. Jamin ya Pak. Yang kendor yang mana ya, belah sini. Kanan kiri Pak. Oh pelan-pelan. Masukin pelan-pelan aja Pak. Duduk. Pelan-pelan. Aduh Pak. Ya, aturan masuk jangan. Aduh Pak. Aduh. Iya, masukin kaki ini mah, cobain. Udah sempit nggak? Cobain dulu. Ya udah kan loh. Ya cobain dulu, pakai dulu. Saya kalau cocok dipasangin lagi. Oh, tuh. coba. Iya, cobain dulu. Oh. Coba. Pelan-pelan. Saya aja Ya, ngambil. ada guys. Ya. Kamu tolong pegangin handphone saya Pak ya. Ya. Pelan-pelan. Tuh kok nggak enak Pak jadi Pak? Hah? Nggak enak. Udah aja yang lain lah. Loh. Sayang sepatunya. Mana ya Pak ya? Udah. Udah deh, nih. Benerin Pak ya. Hah? Tolong dibenerin aja. Makanya buka lagi. Ya. Enggak, maksudnya dibenerin. Handphone saya. Iya. Pelan-pelan Pak. Jangan sampai jatuh. Kenapa kok nggak dikerjain? Wan, apa saya tadi nggak sanggup, kan sempit, dan saya nggak enak dipakainya kalau dijual. Ya Bapak bantuin saya apa Pak? Iya benar. Ya, Ayo enggak. saya bayar deh berapapun. Bapak minta berapa sih? Saya bayar. Enggak, biarin nggak usah apa-apa saya mah. Ya udah nggak apa-apa dah. Saya pulang deh. Pulang. Ya. Saya nggak bayar nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Serius? Iya benar, nggak serius. Nggak ada artinya, itu sendalnya ya. Oh iya sendal Pak ya. Lupa saya Pak. Ya. Ya. Pak, makasih Pak. Ya. Sahabat Tangguh, kita sudah simak sama-sama tadi ketika agent kita mencoba untuk meminta membetulkan sepatunya, agak sedikit rewel dan agak sedikit banyak tanya gitu. Tapi dengan sabar si kakek menjawab, dengan ikhlas si kakek benerin sepatunya. Kakek yang sangat sabar, kakek yang benar-benar baik hati. Mudah-mudahan kakek banyak rezekinya, kakek sehat selalu, karena buat kakek Fajri keikhlasan adalah modalnya untuk hidup. Berarti challenge kita tentang keikhlasan dan kesabaran berhasil. Sahabat Tangguh, ini agent kita yang terakhir. Kita akan lihat reaksi dari kakek Fajrin ketika, hah? Kenapa? Itu cewek yang tadi. Dia ngapain lagi balik? Gimana? Lihat dulu. Mau tanya apa? Coba. Nih. Coba hubungin ini. Mas Pandu atau Mas Pasrah? Mas Pasrah. Ya sih masuk. Ya, ini ada cewek yang tadi. Itu dia ngapain lagi ya? Aduh, iya. Ini kayaknya komplain lagi deh. Aduh, terus gimana dong? Ini kita challenge-nya tinggal satu lagi nih, terakhir lagi. Habis itu udah. Kasian banget kakek. Gimana ya? Terus mau gimana? Mau tunggu dulu sampai dia pergi atau mau kita samperin terus suruh pergi? Terus, ntar saya matiin dulu. Oke. Jangan kelamaan ya, takut hujan nih. Kita tunggu dulu deh. Dia mau ngapain, dia mau apa. Aku nggak ngerti. Coba liatin dulu deh, James. Tuh. Oke, sahabat Tangguh, mendingan aku sekarang turun, terus aku cari tahu sebenarnya si wanita ini siapa. Kita selesaiin di sini atau gimana? Selesai di sini aja. Kayaknya kasihan bapaknya itu. Kasihan ya Bapak ya. Oke, kita selesaikan di sini.
Kenapa Mbak? Bapaknya gua kayak gitu. Maaf, kenapa? Ini adik aku kemarin benerin sepatu. Ya. Kemarin siang. Terus mau dipakai tadi pagi. Robek lagi. Emang benerinnya di sini? Iya, katanya sama bapak kan. Apa kata bener sama bapak? Tuh, katanya salah. Mungkin Mbak yang salah. Mungkin adik aku salah. Ya orang kata bapaknya Bang, enggak. tunggu. Namanya bapak-bapak kan pasti lupa. Pasti bapak juga. Bapaknya nggak mungkin lupa. Bapak kalau misalnya aku bawa adik aku, terus bapak jadi Ya boleh. Sekarang Mbaknya bawa adanya ke sini. Bapak ganti Tanya rugi ini ya. beneran atau enggak? kalau misalnya saya ganti rugi, minta ganti rugi 20.000. Ya, Oke, oke. Sekarang bawa aja adanya ke sini. Kalau kayak gitu. Ini nih di bawah nih. Bapak lain kali yang benar kalau ngesol atuh Pak. Jangan ngecewain orang. Untung saya yang ngasih untung saya doang. Bukan Jangan bapaknya, orang lain. belum tentu Gawat bapaknya lagi. Mbak, Kayak belum gitu. tentu bapaknya. Ya udah saya panggil adik saya dulu. Tapi nggak kenal. Mana yang itu? Hah? Enggak, Nggak tahu, kan? di negara. Tadi ada anak kecil ke sini. Siapa dah? Tadi ada anak kecil cewek ke sini. Oh, yang ngajahit. Oh, iya ngajahit yang depan aku tuh Apa dikit. katanya? Hah? Oh, Pak, enggak usah bayar, enggak usah bayar. Bawa aja, pakai aja Dia pengen. mau ngesol. Ya, yang soal dingin yang sedikit. Yang depannya doang. Oke. Yang perempuan kecil, yang anak kecil. Ya udah aja lah. Jahitin aja sedikit ini, nggak apa-apa jalan jahit udah ujungnya. Nggak Bapak minta uangnya. Enggak ada yang Kenapa? enggak enak biar yang sediana nyebutnya nggak punya duit. Tadi ada kakek-kakek sama nenek-nenek ke sini nggak? Iya pas ini Apa katanya? duduk ini ngobrol-ngobrol ngajak mau dong kesian dia mau hasil mah dan apa ada ngajak pamer. Terus? Adi mah biarpun dia yang rezeki aya barokah lah berpikir ngabelan anak pamajikan. Jadi nggak mau. Aing itu ngamen bari loba bohong saya enggak enak. Nggak mau. Ya enggak mau. Tadi ada anak muda ke sini benerin sepatunya. Anak muda. Iya. Apa katanya? Nggak boleh nggak bisa sepatu hati-hati jangan dipegang. Kata dia gitu. Ya kotor, pegang aduh bagaimana nggak betulan bisa dipegang mah, pegang bawa nggak boleh. Kenapa nggak dimarahin aja? Nah, padahal itu lapis, udah dikasih lapisan dalamnya, nggak enak sempit, lokal. Ya ya ya, nggak bayar, nggak usah lah. Ya udah pulang bayar dia nggak bayar. Biasanya kalau sekali info harganya berapa? Kadang-kadang banyak sama sepatu lah, ada 20, ada 15, bayar. Hari ini udah dapat berapa? Baru dapat di 3.000. Berapa? 3.000 perak. Jadi hari ini belum ada lagi nih. Apanya? Belum ada lagi yang jahit sepatu. Nah, ada ya tinggal nungguin orang aja, nungguin pulang gitu. Biarin nggak ada ya, nggak mau dikerjain lah. Ya udah tuh, Ya, ya. biar banyak rezekinya ya. Ya, makasih ya, maaf aja ya. Iya. Maafin aja. Selamat ya. Ini. Ya. Ya. Rezeki buat kakek 1 juta rupiah. Buat apa uangnya? Ya, 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 ya. Tahu tinggal di rumah aja. Kenapa? Buat kontrakan. Buat bayar kontrakan. Ini kayak tuh. Kita dari tim Pantang Ngemis GTV. Iya. Kakek tadi sudah menginspirasi kita. Kakek orang yang jujur, sabar, ikhlas. Terus dapat hadiah, ya. Ya, ya. Rumahnya di mana? Kontrakannya di mana? Iya, di Sudut Tamun, belakang masjid Pasar Agung. Oh, nggak jauh dari sini berarti Iya, ya? Sambas pokoknya di Iya, sini iya, ada iya. pinggir kali. Iya tahu. Ya, Kita ke sana yuk. Ya, insya Allah. Boleh? Ya, iya boleh. Ayo. Planet-planet.
kesempatan mau ngomong sama bapaknya Rian. Ibu pengen ngomong apa? Iya, pengen minta biaya aja buat anak saya bersekolah. Terus? Buat akhir. Keikhlasan dalam berjuang, kesabaran dalam menjalani hidup adalah cerminan kakek Fajri. Ketulusannya dalam menjaga keluarganya, ketulusannya dalam bekerja, menyusuri setiap sudut jalan, memikul beban keluarganya di pundaknya yang kokoh. Berjuang dengan jujur dan ikhlas adalah tanggung jawabnya. Pantang ngemis. Dan tadi ketika kami ingin sampai ke kontrakannya, ada seorang anak kecil langsung memeluk kakek dari belakang. Ternyata dia adalah cucu kesayangan dari kakek Fajri. Cucu yang dibesarkan dari mulai lahir sampai detik ini. Kakek Fajri yang merawatnya. Dia menangis, dia belum sempat bertanya kan susah sekali. Rumahnya. Ibu mana, Nak? Boleh dipanggilin? Dan sampailah kami di rumah, kami bertemu dengan Ibu Apon. Ini siapa? Maaf. Siapa? Apon. Mbak Apon. Mbak Apon anaknya kakek Bapak Fajri. Bapak Fajri. Ini anak yang keberapa? Kesatu. Pertama. Satu, iya. Yang tinggal di sini ada berapa orang? Ada 3. Adik saya 2, saya ini Sama Pak, sama Ria. Maria. Bapak, ceritain sama Apon tadi dapat apa? Ceritain. Ya. Bapak tadi dapat apa dari Saya alhamdulillah sudah pulang. Banyak terima kasih dari yang kasih sama saya, tidak ada apa-apa. Lalu kakek menceritakan apa yang terjadi tadi. Kakek bilang sama anaknya kalau hari ini dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang benar-benar dia harapkan. Jadi tanya, buat apa uangnya? Buat beli beras, Neng. Buat keperluan cucu. Kalau Mbak kerjanya apa? aku nyuci gosok aja di rumah ibu. Di rumah. Iya, Ada berapa mencucikan. pintu yang dipegang? 2 2 pintu. Sebulan berapa penghasilan? DP. 500.000. Berarti 2 pintu 1 juta. Ini kontrakan sebulan berapa? Ini kontrakan 500 sama listrik habis 700. Di kampung ada siapa, Mak? Adik saya, adik-adik saya 3. 3. Semuanya 6. Dibagi sama 3, di sini 3. Di sana 3 rawat ibu, di sini 3 rawat Iya. bapak. Terus ya. Kalau ibu di sana Ibu sehat ada aja atau gimana? sakit, tangannya nggak bergerak. Tangannya nggak bisa digerakin. Iya, nggak bisa bergerak. Nggak bisa digerakin apa nggak bisa? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa megang, nggak bisa apa. Jadi Oh, anak-anak dari kapan? mati, ya. Dari sakit udah Jadi ini deh. 6 tahun. Aku kan rumah tangga semudah ini nggak ada sampai sekarang. Maaf, kemana ayahnya? Nggak tahu. Nggak tahu itu Bilangnya maksudnya. katanya pendirian kerja di oper sampai sekarang. Kedengar-dengar sampai sekarang dari samudra ini bayi sampai dilahirkan sampai sekarang belum ketemu. Belum pernah ngeliat anaknya. Nggak tahu apa.
kita ada hadiah buat bapak, buat ibu, buat Rian. Mau lihat? Amin. Boleh? Akhirnya sembako datang di hadapan mereka. Beras, telur, mie instan. Luar biasa, mereka senang sekali. Karena hari itu mereka benar-benar tidak punya beras untuk makan. Mereka senang sekali, apalagi ibu. Ibu sangat sedih sekali. Ibu ngerasa harusnya ini jadi tanggung jawab saya, Mbak. Saya sedih ngeliat Bapak harus kerja dengan usianya yang sudah tidak lagi muda. Yang harusnya Bapak diem di rumah. Tapi Bapak masih berjuang, Bapak masih bela-belain buat saya, buat anak saya. Rian nggak mau bantuin Bapak, nak? Gimana caranya? Kenapa? Udah gede. Oh, udah gede. Sekolahnya pinter kan? Nggak pernah bolos kan? Ngaji, sekolah. Mau hadiah nggak? Apa? Cita-citanya jadi apa sih? Oh, cita-cita jadi pemain bola. Alhamdulillah, biar tercapai ya. Nggak ada cita-cita yang lain. Pokoknya mau jadi pemain bola gitu. Ini kita punya hadiah nih buat Rian. Mau lihat nggak? Sampai akhirnya hadiah kecil datang pada Rian, semua sepatu baru. Rian senang sekali. Rian yang cita-citanya ingin jadi pemain bola. Dia berharap sepatu ini bisa bermanfaat buat dia, menjadikan semangat untuk dia pergi ke sekolah. Sepatu yang lama udah jebol katanya ya? Udah jebol. Iya, boleh dilihat, boleh diambil nggak sepatu yang lama, Bu? Boleh lihat, Bu. Ih, bagus banget nggak? Ya Allah, ini sepatu lamanya. Tuh. Udah jebol. Ini sepatu lamanya, sekarang udah punya sepatu baru. Ya tuh, coba diri. Kalau ada kesempatan mau ngomong sama bapaknya Rian, ibu pengen ngomong apa? Iya, pengen minta biaya aja buat anak saya, buat sekolah. Terus? Buat saya. Tapi nggak ada salahnya Bapak Maulana yang ada di sana bila sempat menonton acara ini. Rian di sini ingin ketemu. Rian di sini mungkin ingin sedikit memeluk Bapak. Tolong tengok. Tolong berikan sedikit perhatian padanya. Mungkin dia akan senang sekali. Ya. Punya utang nggak nih, Mbak? Ibu, Bapak? Punya Ada utang buat makan di kampung. sedikit aja. Di mana? Di sini sedikit-sedikit. Di warung? gitu di mana. Berapa utangnya? Tahu Bapak berapa? Berapa utang Bapak? Paling nggak gede, paling kayak ada 500 hingga 100. Jadi utangnya 500.000 ya. Ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Buat bayar utang. Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bapak. Akhirnya 500.000 datang di hadapan mereka. Ini kek, ini buat bayar utang. Nanti bayarin ya utangnya ke warung supaya kakek nggak punya beban nanti ketika sedang bekerja gitu. Iya Mbak, nanti saya bayarin utangnya ke warung. Tapi Rian nggak ada tunggakan apa-apa kan di sekolahnya? Nggak ada. Cuman ada uang bayaran uang les, uang kas. Oh, Kan berapa dia sekali les? sebulan kan 75. Les sebulan 75.
Terus uang kas seminggu sekali, sebulan ya? Sebulan. Seminggu sekali, sebulan belum bayar. Iya. Ini Bu, buat ibu Makasih, berobat ya. di kampung. Makasih semuanya. Nih, bayar uang kasnya, bayar uang lesnya, ya. Bayarin ya sekolah yang rajin. Jangan bolos karena hanya nggak punya ongkos. Sampai akhirnya rezeki datang kepada Rian. Rian yang menunduk malu dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bilang terima kasih. Sahabat tangguh, sekali lagi hari ini kita belajar bagaimana caranya bersabar dalam menjalani hidup. Iya, amin. Kakek Fadri, Ibu Apon, dan juga Rian. Luar biasa sabarnya mereka. Apapun mereka jalani, apapun mereka ikhlaskan, apapun mereka syukuri, apapun yang mereka dapat. Itulah pedoman hidup mereka untuk bisa berjuang sampai hari ini. Mereka tidak bisa memilih hidup dalam kekurangan. Dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, pantang mengemis. Saya Si Alata, sampai jumpa. Menurut saya, Aki Fazri pantas menerima hadiah dari tim Pantang Ngemis. Karena Aki Fazri pantang menyerah dan sayang keluarganya. Terima kasih tim Pantang Ngemis telah membantu Aki Fazri. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.